Itu dimulai dari merasa ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Ketidakadaan kita dibanding kemahaadaan Allah. Itulah. Dari situ juga kita belajar untuk mengusir segala bentuk sifat sombong, riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya itu. Takabur, merasa paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling pinter, paling tua, paling senior, paling tinggi jabatannya, dan seterusnya. Itu caranya dengan itu. Bisa jidin, sujud selama. Kalau dari ayat yang kemarin kan ada yabituna gitu ya. Orang-orang yang beriman itu menghabiskan malam-malamnya untuk bersujud. Orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya untuk banyak bersujud di hadapan Allah. Satu di antara ciri orang beriman tuh alladzina yabituna itu kan. Jadi bagaimana menikmati sholat. Nah, terutama menikmati sholat itu loh. Gitu. Karena kalau kita coba dilihat tuh di surat Al-Furqan ayat 64. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 64. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Shadaqallahul adzim. Jadi bagaimana bahkan menghabiskan malam-malamnya itu untuk banyak bersujud kepada Allah. Gitu. Jadi malam-malamnya itu tidak hanya untuk tidur dulu. Malam-malamnya itu untuk apa? Bersujud. Nah, dari situ kita kembali ke ayat yang sedang kita bahas. Bahwa sujudnya itu nggak hanya sekedar sujud yang secara formalitas memang dalam sholat itu kaifiahnya ada sujud. Tapi sujud karena memang manusia merasa bahwa itulah titik terdekat seorang hamba kepada Tuhannya. Itulah titik terendah dari perasaan rendah di hadapan Allah. Secara fisik, harusnya kepala itu kan di atas. Lalu kita tundukkan ke tempat yang paling rendah. Supaya ego kita juga turun, supaya kesombongan kita juga buyar. Dengan cara itu, simbolisasi sujud itu adalah simbolisasi jasad yang mewakili rohani. Harapannya dengan banyak bersujud, hilang segala macam ego, segala macam selfishness, segala macam egosentris, megalomania kita itu hilang. Terutama tadi seperti tadi, ayo kita pantik dengan narasi-narasi semesta. Kita pantik dengan gambaran-gambaran betapa luasnya ciptaan Allah untuk kemudian merasakan, menghadirkan betapa besarnya Allah. Kan kita diperintah tafakkaru fi dzatillah wala tafakkaru fi khalqillah. Jangan kebalik. La tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Makanya ketika Nabi Musa ingin melihat Allah langsung, kata Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihatku, wahai Musa, tapi lihat saja gunung itu. Gunung itu. Kalau gunung itu nanti melihatku, akan hancur dia.
Dan kemudian hancur betul itu gunung. Dan Nabi Musa pun ketika baru belum sampai melihat Allah, itu sudah pingsan. Bahkan ketika siuman dari pingsan, Nabi Musa kemudian beristighfar kepada Allah. Karena meminta sesuatu yang tidak pantas. Jadi dalam sujud itu dulu sekali lagi, itu mengajak jasad ini untuk ruhaninya juga agar ikut merendah supaya tidak sombong. Innahu wasami'ul alim. Ayat 220. Allah maha mendengar, dialah yang dan maha melihat. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu kuberitahu untuk apa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu turun untuk orang-orang yang penuh dengan dosa. Pendusta lagi berdosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka dan kebanyakan mereka orang pendusta. Ada dua hal sini dulu. Ya. Pertama, dulu ketika Quran turun, itulah sebenarnya orang-orang juga meskipun belum beriman, itu kagum terhadap keindahan bahasa Al-Quran. Keindahan sesuatu, rima katanya itu, langgamnya itu tidak bisa ditanding. Tetapi kemudian para penyair-penyair Arab itu berusaha untuk menandingi, untuk membuktikan bahwa Quran itu hanyalah syair, hanyalah puisi saja, bukan firman. Maka macam-macam itu. Ada dalam beberapa catatan hadis itu, orang-orang kafir itu berusaha untuk bikin tandingan. Misalnya surat Al-Fil, mereka juga bikin tandingan. Kemudian banyak itu. Surat tandingan-tandingan yang dicoba untuk biar rima katanya itu indah lah. Misalnya akhiran alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kan semua itu. Mereka juga bikin gitu. Untuk membuktikan bahwa sebenarnya Quran itu hanyalah syair. Tapi tidak berhasil, karena memang bukan syair. Jauh. Nah, setan-setan itu, pada saat firman diturunkan, itu seringkali mencuri dengar. Setan mencuri dengar dari langit sana, untuk kemudian diketahukan, disampaikan kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Gitu ya. Setan itu mencuri dengar, berusaha mencuri dengar. Nah, ketika setan berusaha mencuri dengar firman Allah, itu kemudian berita langit lah istilahnya. Itu kemudian dihantam oleh malaikat. Ngantumnya bawa pakai dihantam oleh kayak busur panah malaikat gitu loh. Tapi malaikat menghantamnya ya dengan bintang. Ya, jadi mereka mencuri berita langit. Coba dibuka di surat Al-Jin. Ya. Kemudian surat Al-Hijr juga. Di surat Al-Hijr ayat 18. Coba dibuka. Al-Hijr ayat 18. Kemudian Al-Jin ayat 1 sampai 8. Monggo dibuka. Bagi yang biasa. Monggo silakan. Al-Hijr. Sampun mangke Al-Hijr ayat 18 dan Al-Jin ayat 8 sampai 9. Al-Hijr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Shadaqallahul adzim.
Oke, jadi itu tadi Al-Fijr ya. Al-Hijr Gus Ya. 18. Ayo coba kemudian di surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Gantian kok. Sudah ketemu? Al-Jin ayat 8 sampai 9. Jin Gus. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. 9 ya Gus. Astagfirullahaladzim. Matur suwun Gus. Jadi di situ setan-setan itu mencuri dengar, baik untuk disuplai ke para penyair yang ingin membantah Quran. Nah, yang kedua, itu juga para, sama tahu ya, para ini siapa? Ahlu nujum, tukang bedek, dukun-dukun. Itu kan kadang gini, oh kamu itu nanti akan dapat jodohmu ini. Oh, kamu itu nanti suamimu atau istrimu itu orang daerah sini, lahirnya tanggal sekian. Kayak membaca takdir. Itu juga hasil suplai dari hasil dengarnya setan mencuri dengar dari berita langit. Tapi di situ disebutkan bahwa itu hanya untuk orang-orang atim, yulquna sama aktharun kadibun. Akarum berarti kebanyakan, berarti ada yang enggak, ada yang benar tuh. Nah, logikanya gini, wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, para penyair itu tetap ada yang pengikutnya, ahli nujum, dukun-dukun itu tetap ada yang ngikuti, tetap ada yang percaya. Mereka-mereka yang sesat itu, kan gitu. Nah, sehingga gini, misalnya tebakan para ahli nujum itu ada 1-2 yang benar. Lalu karena sudah pernah benar, ya toh, benar itu, akhirnya diikuti tuh. Pernah nyembuhin orang gentar gitu, berhasil. Nah 1000 dari yang dicoba oleh dukun-dukun itu, tebakan-tebakan dukun, 1000 itu nggak ada 100 yang benar. Tapi yang 900 ya tetap dianggap benar sebagai sugesti. Akhirnya beneran benar, gitulah. Nah hal semacam ini sudah dikabarkan Quran sejak lama bahwa kebanyakan mereka menyampaikan hasil dengar itu dusta. Tapi kebanyakan, artinya ada yang benar-benar berhasil nyuri dengar. Wa syu'ara'u yattabi'umul ghawun, tetap aja ada pengikut. Alam taro anna fi kulli wadi yahimun. Jika engkau melihat bahwa mereka setiap lembah itu mengembara. Ayat 225. Jadi siapa yang dimaksud dengan mengembara di sini? Setiap lembah di situ. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang selalu juga mendakwahkan ya, mendakwahkan apa yang mereka dengar, mendakwahkan apa yang mereka yakini. Gitu. Yakini. Mereka sangat juga tuh dalam mendakwahkan apa yang mereka yakini. Zaman dia sendiri, bahkan dukun pun sekarang bikin papan. Sebagian banyak memainkan kata-kata, ya, tidak mau, tidak punya penyendirian lah. Itu makanya di setiap lembah itu maksudnya di setiap punya puluh padahal mereka juga tidak mengerjakan apa yang mereka katakan. Maksudnya apa misalnya ya? Ahli nujum itu. Misalnya, oh kamu begini makano ini, kamu nanti berdiri di depan pintumu selama sehari penuh, habis itu ndangau ke atas, terus berjalan 2 langkah ke sini. Dukun itu sendiri tidak mau ngelakuin itu. Tidak mau. Misalnya, biasanya dulu ada pilihan kades gitu ya, terus pakai dukun itu. Itu sampai ada yang gini, malam sebelum pilihan besok, jangan turun, naik ke atas, itulah apa, rangka rumah itu loh, di atas sana. Jangan turun sampai jam 2 malam.
ya dituruti gitu. Ya naik di situ, nggak tidur Gusti yang Allah. Jadi ya hal semacam itu yang harus kita perhatikan. Ternyata zaman dulu juga sudah ada. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran. Kecuali untuk orang-orang yang beriman. Nah ini orang-orang penyair itu beriman, lalu berbuat kebajikan, banyak mengingat Allah, wa dzakarullaha katsiran wa antasaru min ba'di ma dzulimu, dan kemudian mendapat pengingat pertolongan dari Allah karena ingin menjawab puisi-puisi orang kafir. Itu wa saya'lamul ladzina dzalamu, dan mereka kelak orang-orang zalim akan mengetahui ayyamun qalabi yang ghalibun, ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi di sini kita diajarin betul oleh Allah untuk benar-benar melihat ada beberapa orang juga dari kemudian beriman lalu menggunakan kemampuan melawan para penyair yang masih zalim, para penyair yang masih kafiran, untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan hanya sekedar syair. Justru ini penting ya, artinya kita juga punya yang ahli biologi, sampai yang ahli fisika, dan yang ahli ilmu pendidikan, ahli pendidikan, dan manajemen pendidikan, atau di sekolah, atau di PAUD, atau macam itu gunakan untuk mengikuti kajian. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengamalkan apa itu buat apa belajar tinggi-tinggi kalau kita masih. Misalnya Quran mengatakan begini, kamu pinter bikin praga, ya bikin. Supaya apa? Untuk menerangkan isi Quran itu kepada mereka yang unbeliever itu, yang tidak percaya itu. Gitu. Lalu ada ajaran Quran apa? Kamu sudah ahli dalam PLS misalnya. Maka pakai itu menerangkan. Gitu. Nah ini kan ahli penyair. Lalu beriman dia, maka memakai keahliannya sebagai syair itu untuk melawan para penyair. Nah kamu terutama yang di depan saya ini, pakai ilmunya, tapi nggak bisa begitu kalau nggak ikut ngaji. Nah, itulah. Sehingga ayo seperti para penyair yang beriman itu, tidak hanya beriman tapi wa'amilus sholihah, beramal kebajikan. Juga wa dzakarullaha katsira, berzikir yang banyak. Baru setelah itu wang tasaru minal mimbati maldulimu. Ya, jadi keahlian-keahlian itu penting untuk kemudian balik melawan kekafiran. Jadi sebelumnya kan para penyair itu zalim. Nah, sampean-sampean yang zalim ini itu setelah zalim kembali kepada keimanan lalu pakai kemampuannya itu untuk melawan kezaliman. Itulah. Ya. Oke, sampai di situ. Mungkin ada yang mau disampaikan. Wah, ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ya, pernyataan Anda Gus ya. Jadi boleh dikatakan setan tuh mengganggu, menggoda manusia tuh melalui alam pikiran ya Gus. Karena seperti penyair-penyair tadi dengan cara menyesatkan, mengatakan dengan syair dan lain-lain. Itu berarti mereka mengganggunya di alam pikiran untuk menyesatkan yang lain. Apa seperti itu Gus? Terima kasih. Jadi macam-macam ya. Setan itu berusaha menggoda manusia itu dengan memperdaya berbagai macam lini instrumen, mulai dari manusia, benda-benda, segala macam ya. Jadi bukan hanya di alam pikiran, tapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang diraba, macam-macam. Jadi makanya kita itu diperintah Allah untuk waspadalah. Kenapa? Karena memang dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Mujadalah, dalam surat Al-Baqarah sendiri, setan itu menggunakan semua strategi ya, termasuk menggunakan para pengkhianat di dalam tubuh manusia sendiri. Maksudnya tubuh itu dalam ras manusia.
Yang dipakai untuk melawan manusia itu manusia dan diperalat oleh setan. Ini maksudnya. Termasuk misalnya kita diperintah untuk mewaspadai anak-anak kita. Itu kan jelas itu. Diperintah itu. Nah, anak-anak kita itu kan termasuk innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum aduun. Gitu. Anak-anakmu adalah fitnah. Anak-anakmu adalah musuh. Fahdharuhu. Maka perlakukan dia secara waspada. Tapi ada kalimat selanjutnya. Jika kamu sayangi mereka, kemudian kamu mintakan ampun mereka, itu khairul lahum, maka itu lebih baik untuk mereka. Sama dengan para penyair tadi, mereka banyak yang dipakai setan untuk menggoda atau menyesatkan manusia. Tetapi kemudian Allah memberi jalan tuh. Para penyair yang kemudian beriman, itu punya tugas untuk melawan mereka karena punya frekuensi yang dulunya sama. Maka kita pun ketika misalnya kepada anak-anak kita yang dalam Al-Quran itu disebut sebagai musuh, maka kita juga harus berpikir bagaimana caranya. Misalnya mereka sukanya masak, ya kita fasilitasi lah. Tetapi pada saat yang sama kita ajak ngaji. Mereka suka nonton film, ya kita arahkan biar nggak kebablasan film-film yang bagus. Tapi setelah itu kemudian kita ajak nggarap agama. Karena kalau sekarang nggak disesuaikan dengan frekuensi mereka, susah. Kita dianggap gimana gitu. Makanya, ya, termasuk gitu ya. Jadi, silakan. Ada lagi? Oke, ada? Oke, karena ini sudah mulai mendekati detik-detik mudik, sehingga yang dipikirkan adalah apa? Duit. Karena yang sudah mendekati mudik, apa Mbak Dia? Izin Gus, Ya, minta tip untuk mendapatkan Lailatul Qadar, please. Thank you. ini kemarin kita bahas enak. Mudah-mudahan ini Tabanan ada yang hadir nih. Kok nggak ada yang hadir di Tabanan ini? Halo Tabanan? Hadir Gus, hadir. Kan Pak Jo kok nggak nyalain kamera ini? Ini pakai handphonenya ibunya Bu, anu Gus. Oh, biasanya pakai tab toh. Nggih. Betul, itu tadi pertanyaannya dari ini. Itu nanti kirimin ini apa? Kuliah subuh saya kemarin tuh saya kupas habis tentang Lailatul Qadar itu. Termasuk sebenarnya Lailatul Qadar itu apa sih, di mana sih, kapan mendapat, cara mendapat, itu saya sampaikan semua itu. Itu kalau bisa rekaman yang di Al-Muhajirin saya kemarin, kalau bisa dapat enak itu, nanti di-share di grup kajian tafsir itu Pak Jo. Oke, nanti saya cek di Facebooknya Masjid Gus. Kemarin Itu lebih lengkap karena ini Bu Dia, saya nerangkan di situ insya Allah luas dan detail, termasuk hasil dari pertanyaan para peserta. Itu alhamdulillah pertanyaan bagus-bagus dan jawabannya insya Allah juga cukup mencerahkan karena kita melihat Lailatul Qadar dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang berbeda itu adalah perubahan sikap gitu, dari suka masak ke suka ngaji misalnya. tetap suka masak tapi tetap ngaji Gus. Suka masak juga suka ngaji gitu kan, atau gini sambil masak ngaji kan gitu Pak Jaya. Iya, benar. gitu. Jadi itu yang bagus memang, apalagi memang bisnisnya adalah kuliner gitu. Jadi itu ada Bu Dia, karena saya sudut pandangnya itu agak berbeda. Melihat Lailatul Qadar itu biasanya orang-orang selama ini kan hanya lihat dari fenomena alam, kayak misalnya, oh kalau Lailatul Qadar itu angin berhenti berembus, hawa kelihatan sejuk, kemudian redup, itu kan alamnya. Lah sampeannya itu apa? Nah itu kemarin saya kupas habis tuh di situ. Tolong didapatin Pak Jo ya, nanti biar juga dulur-dulur bisa
dapat. Ya Pak Abdullah, nanti dijawab juga di situ, di siaran saya itu, sebelum saya tanya tentang Lailatul Qadar. Katanya banyak bintang pating celorot mudeng Nah itu, pating celorot itu juga saya jawab di situ, makanya. Pating celorot gitu, saya juga ngomong pating celorot gitu, sama. Di mana ya? Apa Saya bukan juga nih? di share di mana ya? Saya juga pengen minta itu Ya, share-sharean. ya, betul. Itu insya Allah Bu Dia, itu saya cukup jelas, karena itu panjang, agak panjang dikit. Inilah setengah jam itu. Tapi insya Allah tercerahkan di situ, karena saya menghubungkan antara Lailatul Qadar itu dengan fungsi Al-Quran. Lailatul Qadar itu tentang turunnya Quran, loh. Dan itu tentang fungsi Quran, tentang syifa, tentang hujan, tentang nurun, tentang kemudian yukhriju minadh-dhulumati ilan nur, tentang sujadan wa bukian, tentang khuru sujadan, semuanya saya coba kasih di situ. Termasuk bagaimana cara mendapatkannya. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu malam apa siang? Apakah memang hanya ada di 10 hari terakhir? Ataukah justru bahkan di bulan Ramadan saja, atau gimana itu sebenarnya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu apakah hanya karena memang Lailatul Qadar sehingga malam, atau gimana gitu? Kalau kita lihat itu, insya Allah saya terangkan semua di situ. Ya tolong Pak Juwana nanti bisa didapatin ya. Saya kemarin juga lupa itu, pengen. Insya Allah. Insya Allah bermanfaat untuk dulu juga. Baik. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini akhirnya selesai. Mari kita syukuri bersama. Memang sesuatu itu kadang harus dipaksa dulu, untuk ngaji, untuk apa itu. Dari terpaksa itulah kemudian terbiasa, akhirnya dipaksa, akhirnya kadang juga tidak bisa-bisa, padahal harusnya itu kan bisa lalu terbiasa. Kemudian akhirnya kadang ya karena kalau dolimnya nemen itu terbiasa dipaksa. Padahal harusnya kan terbiasa, bisa lalu luar biasa. Saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma fi'lin na tansin matarafi'in astaghfirullahaladzim Allahumma tina fi mana ta'id wa'afina fi nafa'id Barak tarafana ta'ala ta'ala alhamdulillah ma'aqadir astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Allahumma ta'afana al-bala wal wafa wa qatul hastin wa jinu syaifutin syaifu farafana natina wa lina sa'adina Rabbana mana faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana dan wasana kanda kepidan tanah sahab. Rabbi ya'udhu bika min al-yad syaitan wa bika rabbi ya'udhu nafs. Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma silan rahmatan bi yadatil qadr amtar wa bi rahmatik. Allahumma afri lana sabran sabiti mana fa'ansana qawmu kafirina wa ma fatir as-samawati wal ardi min ghaibi ajadak wa kalim. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal fatir kishaqa wa samudana syahadatul ma'da Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbi fil li wa la fi wa la azwaji wa la dhurriyyatina nasqina Wa rabbil izzati amma yasifun salamun Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arham Nabil Quran wa'alhu lana sekarang Serahkan.